kemana ini? Balik lah ke Bogor. Ke Bogor. Lo mobilnya tak. Assalamualaikum teman-teman semua, ketemu lagi sama kami. Halo Dedito. Halo Mbak Dita. Oke teman-teman, sekarang kami lagi ada di Kulon Progo, lagi di kampungnya Mbah Kong ya Ta ya, Mbah Kong sama Mbah Ti. Tapi kami nginep di penginapan dan rencananya sore ini kami mau balik ke Bogor. Naik apa Mbak Dita? Naik apa kita? Kereta atau bis kali ini? Kita akan naik bis. Kita akan naik bis sumber alam yang new generation. Jadi kalau di jadwal itu jam 4:30 di Terminal Wates ya teman-teman. Dan tadi sih karena kita belinya juga by aplikasinya sumber alam, jadi kami udah bisa lihat langsung dapat jatah yang mana. Dan tahu nggak Mbak Dita, kita dapat bis sumber alam yang mana? Iya, Ternyata kita dapat 69 OC loh. Dan waktu itu Mbak Dita juga udah pernah naik 69 OC ya sama Pak Dwi Heri ya dan Pak Eko. Dan pada trip kali ini kami komplit dan ketemu lagi sama beliau. Kira-kira nanti bakal sampai PU jam berapa ya teman-teman? Ikutin terus perjalanannya sampai selesai. Dadah Mbak Dita. Dadah. Hai teman-teman, halo warga Kulon Progo. Mudik kali ini kami sengaja untuk naik transportasi umum supaya anak-anak juga kenal dan ikut mencoba transportasi umum jarak jauh nih. Dan sore ini kami sedang dalam perjalanan ke Terminal Wates untuk kembali lagi nguli di Bogor. Ikutin terus ya perjalanan kami pulang mudik. Oke teman-teman, ini udah jam 15.30, kami sudah sampai di Terminal Wates. Dan ini agen sumber alam Wates ya, posisinya dekat dengan pintu keluar barat nih. Dan untuk pemesanannya bisa via aplikasi sumber alam atau OTA seperti Redbus, Traveloka, dan Tiket.com ya. Atau kalau mau datang langsung ke agen juga bisa banget, langsung ketemu dengan Pak Toto nih. Beliau senior sekali loh ya di sini. Dari aku SD kelas 1 atau 2 ya, aku lupa kan udah lama banget. Beliau tuh udah kerja bareng dengan sumber alam. Ini luar biasa banget ya Pak Toto. Sehat selalu Pak Toto. Dan ini untuk nomor telepon agen sumber alam Wates ya teman-teman. Langsung hubungi aja nomornya. Oh ya teman-teman, ini karena masih cukup lama ya nunggu bisnya datang, masih sekitar 1 jam. Jadi aku putuskan untuk kulineran dulu nih di dekat terminal ya teman-teman. Jadi aku mau makan bakso langgananku nih. Setiap kali mudik pasti aku beli bakso di sini. Kira-kira siapa nih yang pernah atau yang sering jajan bakso di sini nih? Komen di bawah ya. Karena nggak begitu jauh ya, jaraknya paling cuma 5 menit lah jalan kaki. Jadi kami udah sampai di tempat baksonya. Ini nama baksonya Bakso Kelana Muda ya teman-teman, nih dekat dengan Terminal Wates ya. Jalan kaki juga sampai. Ayo siapa yang sering beli bakso di sini nih? Kita makan dulu ya teman-teman. Bisnya baru jalan dari Jogja ini teman-teman. Jadi kurang lebih 1 jam sampai di Wates. Jadi kita makan bakso dulu ya. Ya. Oke. Setelah makan bakso, kami kembali lagi ke agen ya teman-teman. Dan pas jalan ini aku ngerasa banget nostalgianya ya, bener-bener ngangenin banget ya momen-momen masa kecil dulu itu. Karena dari kecil aku emang kalau mudik selalu naik sumber alam ya teman-teman. Bahkan aku itu dulu pas masih kecil karena kehabisan tiket sumber alam tuh nangis kejer banget, pengennya ya naik sumber alam gitu ya. Tapi ya karena udah penuh jadinya naik yang lain deh, sedih banget deh. Dan dulu ya sumber alam tuh bener-bener nguasain Terminal Wates deh pas sore-sore. Jam 3 tuh udah sumber alam semuanya. Penumpang sumber alam juga penuh banget itu zaman dulu. Zaman pas masih ada AC ekonomi ya kan, patas, terus AC toilet. Wah itu sih luar biasa banget ya kenangannya. Berasa udah tua nih kayaknya sekarang. Karena setiap mudik ya naik sumber alam dan naik turunnya juga dari terminal ini aku lihat untuk terminalnya nggak ada perubahan ya dari bangunan-bangunannya teman-teman. Masih sama seperti 20 tahunan yang lalu. Mungkin bedanya ya sekarang malah lebih sepi kali ya. Mungkin pertama karena bis-bisnya itu kan udah mulai dikurangi kelasnya. Kayak kalau dulu kan ada ekonomi, terus ada AC ekonomi, ada patas, ada AC toilet. Kalau sekarang kan udah flat ya semuanya AC gitu. Ngerasain zaman dulu, kamu nggak di sini? Sumber alam semua. Iya, penuh.
berapa pasien hampir full, belum ada murni. Sampai ke sana tuh pemberawan semua Ya, ya. belum ada murni sampai depan sana ya masuk. Seru banget juga tuh. Ini jam 4.15 ya teman-teman, tapi udah sepi banget. Toko-toko juga udah kebanyakan pada tutup ya di sini. Terus apa mungkin karena orangnya udah banyak yang merantau kali ya. Terus juga kebanyakan di sini udah pada punya kendaraan sendiri ya, seperti motor gitu. Jadi angkutan-angkutan umumnya juga udah jarang di sini. Aku aja makanya gak repot kalau ke tempat bapakku yang di Kokap itu, kalau nggak bawa kendaraan sendiri, masya Allah repot banget teman-teman. Dan di Wates ini juga ya, jam 8 malam itu nyari makanan udah susah loh teman-teman. Udah pada tutup, kebanyakan udah pada tutup ya jam 8 malam. Jadi ya hening banget lah rasanya, udah jam 8 malam tuh kayak udah malam banget. Padahal kalau di Bogor ya jam 8 malam kayaknya masih macet ya nggak sih. Tapi ini sih yang aku kangenin ya, karena di Bogor juga udah terlalu rame ya, pusing, kebanyakan macet. Kalau pas sampai sini tuh bener-bener slow living deh rasanya. Jadi enak banget lah untuk tempat healing ya teman-teman, untuk sejenak menenangkan pikiran kita dari kerjaan-kerjaan di Bogor. Ini udah jam 16.30 dan si New Daborio 81 OC ini udah berangkat ya teman-teman. Dia itu via utara ya, tujuannya ke Bogor. Dan gak lama si 58 OC tujuan Poris, dia juga tim utara ya. Kayaknya sih dia baru start dari garasi Kuto Arjo nih, soalnya dia datangnya dari lewat belakang. Gak lama lagi si mesin depan 09 OL juga berangkat ya teman-teman. Kalau dia tujuan Parung nih, jadi semua tim utara ini udah berangkat. Dan kita masih nunggu nih, di jadwal sih jam 17 sore ini berangkat ya teman-teman dari Terminal Wates. Tapi kita masih nunggu sih, mungkin macet kali ya. Mbak Dita lagi ada sama siapa? Tingkat. Oh, bis tingkatnya udah jalan ya? Terus kamu nggak naik bis tingkat? Kalau naik bis tingkat, naik apa maunya? Rosalia atau Agra? Agawa. Tetap Agramas ya teman-teman. Jadi dia belum kesampaian naik double decker Agramas. Ini udah hampir jam 5, tepatnya jam 45 menit kalau nggak salah. Tadi diinfoin posisi bisnya sih kurang lebih 20 menit lagi sampai di sini teman-teman. Jadi kita angkatan terakhir di sini udah sepi banget, udah pada berangkat semua ya Mbak Dita ya, bisnya ya. Tinggal kita doang. Kayaknya dari sini ada 5 penumpang kayaknya teman-teman yang naik dari sini. Jadi kami 4 sama ada 1 orang lagi di sini. Sempetin hunting dulu kayaknya ada unitnya Pak Imam efisiensi daripada gabut kan nungguin. Kayak kita masih nunggu bisnya ya. Kita masih nunggu bisnya ya. Mau ikut bis siapa sih? Ikut Mbak Heri lagi ya? Kita mau ikut Mbak Heri lagi teman-teman. Oke teman-teman, ini udah jam 5 sore. Makin kelihatan sepinya ya di sini tuh. Angkutan umum juga udah pada nggak ada ini teman-teman, nggak seramai di Bogor sama Depok ya. Masuk juga akhirnya jam 17 lewat 10 menit 69 OC dateng juga di teman-teman. Wih, unitnya ini paling terang sendiri ya, keren banget. Ketemu lagi, ayo. Sekarang komplit lah. Ini mau kemana ini? Balik lah ke Bogor. Ke Bogor. Cuman Kau mobilnya turun tak ke parkirin Daungu. Gambir ya, tak parkirin Oh, Gambir iya. soalnya. Nah, Pak, buat nama stok. Oh iya, terima kasih. Waktu itu kan sempat ikut ini. Iya, yang dari Parung. Pas dari Parung. Kebagian berapa Iya, lagi tadi? terima kasih ya. Iya. Ya, Pak. Pakaian berempat, Pak. Kita mau kanan atau kiri? Bebas. Ya udah. Kita bahas interiornya dulu yuk.
Di trip 69 OC sebelumnya, aku udah pernah review interiornya ya teman-teman, dengan kelas eksekutif New Generation. Kalau sekarang 69 OC hadir dengan kelas kombi ya, artinya ada 2 kelas dalam satu bis nih. Ada 12 seats eksekutif legress yang difasilitasi dengan selimut ya teman-teman. Ini posisinya ada di 3 baris ke depan ya, dan sisanya ke belakang ada 20 seat eksekutif tanpa legress ya teman-teman, atau zaman dulu biasanya kita sebutnya AC toilet ya. Untuk fasilitasnya di masing-masing seat ini ada cup holder, terus ada tempat serbaguna, lalu ada toilet di bagian belakang yang bisa kalian gunakan untuk buang air kecil saja, dan ada juga stop kontak yang bisa kalian gunakan untuk ngecas HP aja ya teman-teman. Dan untuk fasilitas bantal itu tergantung dari krunya ya teman-teman. Jadi untuk sumber alam ini tidak semuanya ada fasilitas bantal. Dan ini yang spesial dari sumber alam, berbodi Triun DX by Trijaya Union. Gordengnya ala-ala kereta api nih. Jam 17:15 menit berangkat dari Terminal Wates nih teman-teman. Untuk rute 69 OC kali ini yaitu Yogyakarta, Pondok Ungu via selatan ya. Akhirnya bisa ngerasain juga nih naik New Generation via selatan. Kira-kira gimana sensasinya ya teman-teman? Katanya orang yang berbang kecewa. Tapi kayaknya aku nggak telat loh masuk ya. Wah, anak-anak terlihat lemes nih kayaknya sih, karena tadi udah kelamaan nunggu ya teman-teman. Nggak lama pasti tidur deh ini. Menuju Pondok Ungu bersama 69 OC dengan krunya ada Pak Dwi Heri, Pak Eko, dan Pak Agus nih. Wah, senior semuanya nih teman-teman, seru banget deh. Enaknya kalau bareng kru-kru senior tuh di jalan gak pada kaku ya teman-teman. Seru dan asyik deh sepanjang perjalanan. Melintasi tempat menginap kami semalam nih. Posisinya memang berseberangan dengan Bandara Yogyakarta Internasional ya. Jadi kalau nginap di sini tuh view-nya bandara atau pegunungan Menoreh. Keren banget sih. Jam 17:50 menit kita mampir Agen Pendowo Purworejo ya teman-teman. Pasti yang sering lewat sini sih hafal banget ya lokasinya. Jam 18:17 menit kita udah masuk ke Toarjo nih, sebuah kecamatan di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Ayah Dita Dito juga asalnya dari Kutoarjo ya teman-teman. Jadi dia deket banget kalau main ke garasinya Sumber Alam. Ayo siapa nih dari teman-teman semua yang asalnya dari Kutoarjo juga? Boleh komen di bawah ya. Jam 18:21 menit kita isi solar dulu di SPBU-nya Sumber Alam nih. Posisinya bersebelahan ya dengan garasi Sumber Alam. Cuma kali ini hanya isi solar aja nih, nggak masuk garasi karena nggak ada penumpang yang naik dari sini ya. Wah, ini kalau sore udah antri banget nih teman-teman. Garasi juga rame banget. Kebetulan juga 69 OC ini termasuk angkatan terakhir ya dari timur, barengan dengan bis paket. Cuma kalau bis paket kan lumayan banyak mampir agen-agennya ya. Jadi posisinya sekarang dia masih ada di belakang nih. Lepas ke Toarjo, kita di bagian air mineral nih yang ada gambar Sumber Alamnya. For your information ya teman-teman, air mineral ini hanya untuk kelas eksekutif legress ya. Melintasi depan rest area efisiensi Kebumen nih. Aku biasanya juga suka main ke situ nih cuma buat makan CFC-nya aja. Soalnya kan di Wates gak ada ya, adanya cuma Rocket Chicken dan lain-lain. Jam 19:11 menit kita masuk Terminal Kebumen untuk naikin penumpang ya. Udah lama gak mampir Terminal Kebumen, ternyata dalamnya udah bagus dan rapi ya teman-teman. Keren deh Jawa Tengah, terminalnya pada baru-baru semua.
Serunya kalau bareng kru senior tuh ya gini ya teman-teman, candaannya ada aja. Tadi juga beliau cerita udah lama nggak lewat jalur selatan, jadi mesti inget-inget jalannya lagi nih. Soalnya jalur sini tuh banyak lubangnya ya teman-teman, bisa ngerusak kendaraan. Karena memang biasanya 69 OC ini via utara ya. Pas aku naik aja kali ini tumben jadi lewat selatan. Spesial kali ya. Nah ini nih proyek jalur selatan nih, ngecor jalan yang bikin macetnya cukup lama. Semoga segera rampung ya, biar yang jalan juga sama-sama nyaman nih. Tiba-tiba Mbak Dita bangun nih. Tahu aja ya kalau udah mau sampai rumah makan Aji Barang. Nah ini sekarang kita udah sampai di Simpang Wangon ya teman-teman. Kalau lurus itu sebenarnya bisa ya, biasanya juga pada lewat situ sih, aku juga. Cuma ini kita mau lewat depan terminal Wangon nih, kayaknya ada yang naik sih dari situ. Jam 22 lewat 15 menit kita sampai di rumah makan Sumber Alam Aji Barang. Dan terpantau masih ada 668 OC tujuan Parung dan satu lagi nih SR2, aku lupa ya teman-teman itu plat berapa. Soalnya udah pada ganti plat nih, jadi aku juga nggak seinget dulu ya. Yang tahu boleh komen di bawah ya teman-teman. Nah ini kondisi rumah makan Sumber Alam Aji Barang sekarang ya. Kalian bisa tukar vouchernya di area sini ya teman-teman. Dan pada trip ini ada 3 pilihan menu ya. Yang pertama ada nasi rames, nasi soto, dan juga pop mie. Nah ini Pak Eko makan nasi soto juga kayak aku nih kayaknya. Kita nukarnya nasi soto ayam aja yang simple, anget, dan juga porsinya nggak terlalu banyak. Bisa di sebelah sana. Istirahat dulu ya. Kalau naik Sumber Alam tuh berasa slow living ya teman-teman. Pas istirahat aja nyantai banget nih. Tapi tenang ya, sampai tujuan tetap masih gelap kok. Nah sambil nunggu semuanya selesai, aku mau review singkat nih tentang eksterior dari 69 OC ini. 69 OC ini berbodi Triun DX by Karoseri Trijaya Union ya. Dulunya bis ini berbodi Discovery by Laksana ya teman-teman. Sasisnya pakai Hino RK8 tahun 2013 nih. Untuk livery dan tulisan Sumber Alamnya sudah menggunakan versi yang terbaru ya. Jadi lebih fresh deh tampilannya. Jam 23 lewat 7 menit kita melanjutkan perjalanan lagi nih. Kali ini kemudi diambil alih oleh Pak Eko ya. Pak Dwi Herinya istirahat dulu. Dan Pak Eko ini dulunya di Rosalia Indah loh. Ada yang pernah bareng? Jalur yang akan kita lalui yaitu Aji Barang, Bumi Ayu, Prupuk, Songgom, terus masuk tol Pejagan deh. Siapa nih yang kalau mudik lewat jalur ini? Nah ini kita melewati flyover Kretek Bumi Ayu yang cukup banyak memakan korban ya teman-teman. Jadi kalian harus hati-hati kalau lewat sini ya. Sudah sunyi ya, hanya terdengar kriat-kriat khas Hino RK.
Dan di tengah-tengah perjalanan menuju Tol Pejagan, ini Mbak Ditanya muntah nih teman-teman. Nggak tahu nih tumben apa karena emang tadi sore terlalu lama nunggu ya, terus makannya juga kurang, jadinya masuk angin. Jadinya akhirnya kita tukeran kursi ya. Jadi aku sama Mbak Dita dan ayahnya sama Dek Dito nih. Dan alhamdulillah sih setelah aku bersih-bersihin semuanya, aku pakein minyak telon juga. Alhamdulillah kondisinya sekarang udah baik ya. Dia juga udah istirahat tidur nih teman-teman. Jam 1:25 masuk gerbang Tol Pejagan nih. Dan sudah mulai ngantuk juga nih aku. Wah, bangun-bangun udah di Cikampek aja nih. Dan ternyata kemudi udah diambil oleh Pak Dwi Heri lagi nih. Pak Ekonya udah kadung ngantuk kayaknya. Bagus sih ya, gak maksain untuk nyetir. Kan bahaya juga ya kalau ngantuk-ngantuk sambil nyetir. Jam 5:17 kita udah exit gerbang tol Bekasi Barat nih. Jam 5:30 alhamdulillah akhirnya finish full Sumber Alam Pondok Ungu nih. Nggak kesiangan kan? Terima kasih banyak untuk Pak Dwi Heri, Pak Eko, dan Pak Agus. Semoga kita bisa ngetrip bareng lagi ya. Sehat selalu semuanya. Oke teman-teman, ini kami sudah sampai di Pulau Pondok Ungu ya. Dan sekarang kami lagi menunggu taksinya nih karena kendaraan kami diinepin di Stasiun Gambir. Untung ruang tunggunya udah lebih fresh ya sekarang, jadi lebih nyaman deh duduk di sini. Oke teman-teman, alhamdulillah kami udah sampai lagi di Jakarta ya. Kebetulan emang kendaraannya kan kemarin diparkirkan di Gambir ya. Alhamdulillah tadi sampai di Pondok Ungu kurang lebih jam 5:30. Perjalanan ini kurang lebih ya 12 jam lah ya. Sepanjang perjalanan sih lancar, paling cuma ada buka tutup jalan. Dan yang selalu dikangenin kalau ngetrip naik Sumber Alam itu ya apalagi dengan orang-orang lawas ya, orang-orang senior itu ya gitu tuh bercandaannya di jalan ya kan, jadi bikin apa ya suasana lebih seru juga, lebih nyaman juga, nggak kaku gitu teman-teman. Kita tuh sekarang kalau naik Sumber Alam itu udah yang nggak ngincer siapa-siapa juga ya, jadi kayak udah pasrah aja gitu lah mau dapet yang unit yang mana gitu. Dan emang rezekinya jodohnya ketemu lagi dengan 69 OC ya, yaitu krunya Pak Dwi Heri dan Pak Eko dengan kelas terbarunya. Kalau waktu itu pas aku naik kan kelasnya cuman kelas eksekutif ya. Kalau sekarang kombi, yaitu ada yang VIP-nya, toiletnya sama eksekutifnya gitu. Jadi bis yang sama tapi kelasnya yang berbeda gitu teman-teman. Aku mau ngucapin terima kasih juga untuk semua kru 69 OC. Ada Pak Dwi Heri, ada Pak Eko, satu lagi siapa, Agus. Terima kasih banyak atas pelayanannya. Dan alhamdulillah kami selamat sampai tujuan dengan aman, nyaman. Ya Dito ya, Dito bobo ya di jalan ya. Ya tapi tadi ada insiden sedikit, Mbak Dita aja tumben banget, mungkin lagi nggak enak badan kali ya, jadi tadi dia sempat muntah di jalan, tapi alhamdulillah udah terkendalikan, sekarang baik-baik aja sih anaknya alhamdulillah. Jadi tadi setelah kejadian itu udah nggak fokus mau video atau apa ya, jadi udah nemenin dia tidur gitu teman-teman, tau-tau udah sampai Cikampek aja. Jadi terima kasih banyak juga untuk teman-teman semua yang setia nonton perjalanan kami. Ditunggu video-video kami terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum.